Kenapa? Nabi SAW bersumpah. Tanpa sumpah pun pasti Nabi SAW itu apapun yang diucapkannya itu benar. Apa Nabi sampai bersumpah? Coba dengar apa sumpahnya Nabi. Inni la uqsimu ala salasit. Aku bersumpah kepada 3 hal, terhadap 3 hal. Apa itu 3 hal yang disumpahkan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah madulima abdun bimadlamatin fasabara 'alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rif'atan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh orang lain lalu dihadapi dengan sabar, tidak dibalasnya, ya, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya dan menambah pahalanya. Tuh, dengarkan, beruntung yang zalim atau beruntung yang menzalimi? Beruntung yang zalim, yang dizalimi. Kenapa? Allah akan menambah. Jangan balas, jangan balas. Buat apa kita balas di sini? Biarkan dia maruk dengan kezalimannya. Biarkan dia maruk dengan kesombongannya. Biarkan dia itu maruk dengan ucapannya yang sangat menyakitkan hati. Biarkan dia itu maruk dengan kezalimannya. Biarkan dia itu maruk dengan segala hal yang dia lakukan kepada kita, tapi kita sabar hadapinya. Adbi sayyi'al hasanat tamhuha. Jangan kita itu membalas. Apa yang kita dapatkan? Illa wazadahullahu izzan wa rafatan. Dengan sumpahnya Nabi Muhammad. Orang yang dizalimi lalu dia tidak membalas, pasti Allah akan menambahkan kemuliaannya di mata Allah. Allah akan menambah pahalanya dan derajatnya di sisi Allah. Kalau ditanya kita, ada yang mau ditambah pahalanya? Ada yang mau ditambah kemuliaannya? Ada yang mau ditambah dekatkan kedudukannya dengan Allah? Maka semuanya kita mengatakan, iya saya. Jadilah orang dizalimi. Tapi jangan sampai menjadi orang yang zalim. La tadlimanna idza kunta muqtadiran faddulmu ya'tika faddulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Jangan sekali-sekali kamu itu menzalimi orang lain jikalau kamu itu bisa melakukannya. Karena apa? Semua kezaliman itu toh akhirnya akan datang kepada pelakunya dengan penyesalan. Ya, dengan penyesalan, pasti nyesal. Orang yang zalim pasti nyesal. Tanamu ainaka wal madlumu muntabihun yad'u 'alaika wa ainullah lam tanam. Kamu tidur di malam hari sementara orang yang dizalimi olehmu, kamu sakiti hatinya dengan ucapan-ucapanmu, dengan tindakan-tindakanmu, dengan kezalimanmu dan sebagainya. Dia sampai nggak bisa tidur karena haknya telah dicederai, haknya telah dikoyaknya, haknya telah diambilnya misalnya. Dia nggak bisa tidur, lalu dia angkat tangannya. Ketika dia angkat tangannya, ini yang dikatakan Nabi SAW, laisa baina da'watil madlum hijab, bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada yang bisa mencegah antara doanya orang dizalimi dengan Allah SWT. Makanya hati-hati. Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Awaslah kalian kepada doanya orang dizalimi. Karena apa? Karena doanya orang dizalimi itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, itu yang sumpah yang pertama. Yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahallahu alaihi sab'ina baba min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka kesempatan minta-minta begini, kecuali pasti Allah akan membukakan kesempatan untuk menjadi orang fakir sebanyak 70 pintu. Silakan cari, silakan cross check, silakan teliti. Ya, silakan lakukan survei. Mana ada orang minta-minta kemudian dia itu jadi orang kaya? Enggak bakalan. Orang dawir-dawir jadi orang kaya? Enggak bakalan. Ya. Orang-orang yang suka merendahkan diri seperti yang disebutkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla itu, ya. Itu tidak akan diberikan keberkahan dalam hartanya. Bahkan nanti di akhirat kalau dia itu mintanya bukan semestinya, artinya dia bisa kerja tapi dia minta-minta. Dia bisa berusaha tapi dia minta-minta. Nah, yang semacam itu nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, wajahnya itu cuma tulang belulang saja. Kenapa? Nggak ada malunya. Jangan gona'ah. Harus kita mempunyai iffah. Apa iffah? Jadi kita itu merasa jangan mau direndahkan orang, jangan mau. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi semoga kita terhindar pada sifat yang semacam itu ya. Nauzubillah. Nah, dan semoga kita termasuk yang tadi al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal
yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta itu dan sedekah. Bahkan bertambah. Kalau Nabi tidak bersumpah, itu pasti benar, apalagi sampai bersumpah. Kalau Nabi SAW mengucapkan sekali saja, itu pasti benar, apalagi sampai Nabi mengulang-ulangi 3 kali. Bal yazdad. Apa maksudnya Nabi SAW kok sampai mengulangi 3 kali? Dari saking pengennya Nabi SAW, kita ini semua mendapatkan taufik dan hidayah. Sehingga pantas kalau Nabi SAW disifatkan, di antara sifatnya oleh Allah SWT dalam Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina, harisun alaikum, haris, ingin kita ini termasuk orang dekat padanya, ingin kita ini termasuk semuanya yang berjuang dengannya, ingin kita ini semua termasuk orang yang berada di paling dekat dengannya. Nah, oleh karenanya sampai diulang 3 kali. Mungkin ini untuk orang kita ya, orang Indonesia ya. Jadi apa yang pelit-pelit terutamanya, jangan takut, bertambah sampai 3 kali. Cuma bertambahnya bukan seperti yang orang-orang liberal itu bilang. Siapa bilang kok sedekah itu bertambah? Itu kan nggak masuk akal, nggak logis itu. Coba lihat, kita sedekah 100.000, hilang, mana tambahnya? Nah, begitu caranya. Kita sedekahkan, Allah akan memberikan sebab-sebab dia itu mendapatkan rezeki, mendapatkan keberkahan dalam rezekinya. Itu maksudnya. Nah, jadi itu sumpahnya Nabi SAW. Kemudian kita akan berbicara tentang sisi yang kedua, yaitu yang menerima. Coba lihat, di antara sopan santun yang diajarkan oleh para salafun saleh dalam memberikan pemberian, camkan baik-baik, dengarkan baik-baik ya. Ada pemberian yang kita berikan kepada orang yang tidak punya, atau orang yang membutuhkan uluran tangan kita, siapapun dia. Orang kaya bangkrut, orang miskin fakir, orang yang punya hutang, orang yang terlilit hutang, orang yang butuh bantuan, para yatim, para janda. Nah, itu diusahakan ketika kita memberinya itu jangan kita yang berada di atas, tapi biarkan kita di bawah. Sehingga apa? Uangnya itu taruh di sini, taruh, dia yang ngambil. Nah, itu diantara sopan santunnya mereka. Dari saking dia itu merasa kalau semua dia itu memberikan seperti ini, takutnya dia itu sampai nafsunya mengatakan kamu itu lebih baik, karena Rasulullah mengatakan lebih baik. Nah, gitu. Dari saking waroknya mereka, dari saking takutnya kepada Allah Ta'ala seperti itu, taruh di tangannya uangnya itu, nah taruh, diambil. Jadi yang dikasih itu dia ngambil. Sehingga apa? Yang lebih adil yang mana? Berarti yang minta yang ada di atas, berarti dia yang di bawah gitu. Coba lihat, dari saking mereka itu berusahanya untuk tidak merasa lebih baik daripada satu orang pun di dunia. Nah, oleh karenanya kalau setiap perkumpulan seperti ini, ya, dimanapun kita, di dalam acara apapun, event apapun, maka kita lihat siapa di antara kita yang paling banyak dapat anugerah daripada Allah, siapa yang terbaik di antara kita, ya, yang terbaik adalah yang merasa dirinya paling banyak dosanya, yang paling banyak hinanya, dialah yang terbaik. Nah, semoga kita seperti itu, jangan sampai kita itu merasa lebih baik dari satu orang saja daripada saudara kita kaum muslimin. Selama kita itu merasa seperti itu, jangan berharap kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang berada di dalam hatinya itu walaupun 1 biji atom saja daripada kesombongan, tidak akan masuk surga. Dibenci oleh Allah taala. Jangan utik-utik, kotak-katik ya namanya sifat satu itu. Apa itu? Sifat sombong dan merasa agung itu. Jangan. Itu sifatnya Allah langsung. Enggak diberikan kecuali hanya untuk Allah. Sehingga siapapun, kata Nabi Allah Ta'ala, al-kibru ridai wal adamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qasamtuhu wala ubali. Yang namanya kesombongan itu adalah pakaianku, yang namanya merasa agung itu adalah sarung. Siapa yang mengambilnya salah satu daripada keduanya dariku, maka aku akan memusuhinya dan aku akan menjerumuskannya dan aku tidak peduli kepadanya. Nah, jadi hati-hati, jangan kita merasa lebih baik karena ilmunya, karena kegantengannya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kepiawaiannya, karena kepintarannya, karena apapun juga jangan. Tapi merendah dan ingat semua yang kita dapatkan semata-mata datangnya dari Allah. Dan